Kerjasama itu sangat sangat, sangat bagus ya, dan kita kan terus melakukan, koordinasi. Jadi kan masing-masing mempunyai peran, dalam hal hilirisasi ini. Kementerian Perindustrian punya peran, Kementerian Investasi punya peran, ya kan, ESDM juga punya peran. Semuanya itu interrelated kan. Ya, jadi dan perdagangan juga punya peran. Jadi kita semua mempunyai, koordinasi yang sangat baik, dan khususnya misalnya menghadapi gugatan WTO ini, walaupun memang begini, eee WTO ini kan memang berhubungan dengan Kementerian Perdagangan, Ya. dan duta besar Indonesia untuk WTO itu memang biasanya adalah pegawai Kementerian Perdagangan. Nah, jadi memang kita melakukan koordinasi. Tapi peran dari kementerian lainnya seperti Kementerian ESDM misalnya, itu juga sangat penting, eee mensuplai data kan soal soal ini, soal misalnya, pertambangan nikel Ya. di Indonesia, ya kan. Kementerian Industri juga mensuplai data mengenai Smelter. perkembangan, misalnya hilirisasi ini. Investasi juga ya kan, juga ada peran yang sangat besar dari Kementerian Maritim dan, Investasi ya, jadi masing-masing pihak memberikan, kontribusi dan mengambil peran yang sangat signifikan untuk menghadapi, Baik, gugatan di WTO ini. tapi tadi Walaupun Prof ya, memang, peran dari perdagangan sangat besar ya, karena ini kan menyangkut, perdagangan internasional. jadi interrelated masing-masing memiliki Masing-masing peran namun interrelated. committed to one Ya goal ya, ya, to collective one goal. goal ya. Namun tadi Prof Hikmah juga menyebut sebenarnya tantangannya selain memang komitmen tapi adalah interest internal dari bawah sendiri mengenai, Ya. antar kementerian dan juga mungkin dari segi ya apa namanya, kebijakan dan interest masing-masing. Adakah tanggapan tersendiri Ya, mengenai apa yang tentu sudah kan, disampaikan Prof Hikmah? masing-masing, kementerian kan punya ini masing-masing, job description, punya peran masing-masing ya dalam pemerintahan. Tapi tentu saja kita semua kan loyal ya, dan kita, bersatu di belakang kepemimpinan Presiden Jokowi, dan Presiden Jokowi sudah, memberikan direction yang sangat jelas bahwa kita harus terus mendorong ini industrialisasi. There's no turning back gitu, jadi kita terus There's no mendorong, turning. dan, tentu, saya pikir kita semua kompak gitu di bawah kepemimpinan Presiden yang sudah memberikan, direction yang sangat jelas bahwa ya ini harus kita lakukan untuk kepentingan bangsa dan kepentingan masa depan kita nantinya di masa depan gitu. Ya. Masih ke Pak Bara sendiri, Ya. sebenarnya dari, lawyer-nya sendiri apakah sudah disiapkan sendiri? Karena kan memang tadi interdivision dan juga ada beberapa yang kemungkinan juga dari Kemenlu yang akan ditunjuk untuk, banding ke WTO dan Ah, lain-lain. Sebenarnya collectively apakah akan ada satu lawyer yang ditunjuk mengenai Lawyer dispute ini? sudah ada satu, kita meng-engage satu law firm ya, yang berbasis di Geneva karena, headquarters WTO kan di Ya, Geneva. Dan kita tetap memakai, lawyer tersebut. Jadi kita cukup, puas dengan performance dari, sudah sejauh ini? ya lawyer tersebut, dan ya tentu saja kita, eee kita sepakat ya, posisi kita bahwa kita, tidak akan mengganti lawyer karena kan dia sudah memahami kan, masalah ini dan sudah tahu strateginya dan nanti angle apa yang harus kita misalnya pakai dalam Baik. dalam banding nanti gitu. Jadi overall going good ya dengan Ya penunjukan dan juga berjalannya ya, sampai sejauh betul, ini. ya. Baik, Pak Bara, saya akan beralih ke Prof Hikmah sendiri. Ini dari segi hukum, Prof. Jadi memang di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bunyi pasalnya tersebut ya, Prof. Ya, Bukankah ini sebenarnya berarti Indonesia memiliki hak prerogatif dan penuh dalam hal pengelolaan barang tambang yang seharusnya tidak dapat diintervensi oleh negara lain? Tanggapan Anda mengenai hal ini, Prof? ya, memang kita punya kedaulatan dan itu eksklusif ya. Eh, Masalahnya adalah kita juga ikut di dalam WTO, pembentukan WTO, dan kita terikat dengan aneks-aneks yang ada di WTO. Dan intinya bahwa sebuah negara tidak boleh membuat kebijakan yang diskriminatif terhadap pelaku usaha barang dan jasa, bahkan yang berkaitan dengan intellectual property. Nah, itu yang terus kemudian digunakan oleh perusahaan-perusahaan dari Uni Eropa, bahwa mereka seolah-olah diperlakukan secara diskriminatif karena mungkin nikel-nikel itu dijual ke perusahaan-perusahaan Cina. Nah, kami kok enggak gitu kan, kira-kira harusnya kan kami dikirimin gitu. Tapi yang di sini saya ingin sampaikan, Pak Bara, mungkin saya setuju ya kalau misalnya kita kolektif untuk menghadapi gugatan. Tapi kan kita bilang nih, gugatan masih panjang, ya kan? Harusnya kan kita buru-buru nih bangun-bangun smelter. Nah, permasalahannya itu bukan di Kementerian Perdagangan, itu adanya di Kementerian SDM. Bahkan Kementerian SDM nggak punya gigi juga kalau misalnya
berkaitan dengan izin lokasi, izin tambang. Karena apa? Itu ada di daerah. Daerah itu juga kabupaten menurut Undang-Undang Minerba, kabupaten kota. Tapi menurut Undang-Undang Pemda ditarik ke provinsi. Tetapi kemudian sekarang ada Undang-Undang Citaker yang menarik di pusat gitu kan. Ini kan masih rame gitu ya. Nah, seharusnya Pak Bahlil juga harus sebagai Menteri Investasi datang ke Uni Eropa, minta perusahaan-perusahaan, ayo kamu datang, kamu saya kasih pemanis-pemanis kalau kamu mau datang, daripada kamu nungguin apa namanya gugatan itu nggak selesai-selesai, sementara industri kamu membutuhkan ini, udah kamu datang ke sini, saya kasih pemanis, izin-izin dibereskan, jangan diganggu-ganggu, ya supaya apa? Supaya mereka tidak merasa didiskriminasi gitu ya, kok dapatnya Cina lagi begitu. Nah, itu yang saya maksud dengan komprehensif, karena Pak Zulhas dia nggak punya kewenangan kok untuk memberikan apa namanya perizinan orang itu adanya di Pemda kok, nggak ada di Kementerian SDM. Kementerian SDM juga Ditjen Mineral Batu Bara itu juga kebingungan juga mereka. Maka ada di Undang-Undang Citaker itu yang mau ditarik sebenarnya. Tapi kan Undang-Undang Citaker sedang dipermasalahkan di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang kita ini harus tahu nih gimana kita harus sama-sama gitu loh maksud saya. Nah, yang perlu diwaspadai satu lagi, mohon maaf nih Pak Bara, yaitu Uni Eropa ini kurang ajar nih. Mereka bilang gini, ini kan belum putus karena belum diketok sama DSB, tapi dia buat aturan yang walaupun belum diputus di DSB, tetapi sudah diputus di panel, dianggap sebagai sudah inkrah, sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga kalau Indonesia tidak menjalankan putusan itu, maka dia akan melakukan retaliasi. Dia akan serang kita, kayak Super 301 lah. Kalau Pak Bara kan pasti tahu kalau di Amerika itu Super 301 clause itu. Nah, dia mau buat kayak begitu. Wah, saya bilang ini kita harus lawan. Ya, saya setuju dengan Bapak Presiden. Kita harus lawan. Kita nggak ada mundur-mundurnya mengenai masalah ini. Demikian. Committed to it ya Prof Hikmah ya, lawan terus ya Pak ya, sampai akhirnya appeal-nya juga Lawan nanti terus. bandingnya.